Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata pelajaran matematika peminatan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi turunan fungsi trigonometri. Tapi sebelum kita menuju ke materi turunan fungsi trigonometri, saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang materi turunan fungsi aljabar. Baik, kita saksikan video penjelasannya. Di sini kita akan membahas tentang turunan fungsi aljabar. Nah, untuk bentuk umumnya, bentuk umum fungsi turunan fungsi aljabar f(x) sama dengan ax pangkat n, maka hasilnya f aksen x. Jadi ini itu tanda turunan, f aksen x sama dengan n, jadi pangkatnya turun, n kalikan ax, kemudian n kurangi 1, pangkat kurangi 1. Jadi setelah pangkatnya turun, kemudian pangkat dikurangi dengan 1. Contohnya ya, tentukan turunan dari fungsi berikut. Di sini saya berikan 5 contoh, akan kita bahas satu persatu. Kita bahas contoh yang pertama ya. Contoh yang nomor 1. Contoh nomor 1. Di sini ada fx sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat kurangi 5x. Kita mau cari f aksen x, jadi mau cari turunannya. Nah, langkah menyelesaikan turunan, pertama pangkatnya kita turunkan. Jadi ini kan pangkatnya 3, berarti 3 turun, 3 dikali, nah ini ada 4x, nah pangkatnya tadi kan 3 ya, kurangi 1. Jadi setelah pangkatnya turun, kemudian pangkat kurangi 1 ditambah sekarang yang tengah, ini pangkatnya kan 2, berarti 2 turun ke depan, 2 kali ini tetap 2x pangkat 2, nah pangkatnya kurangi 1 dikurangi, nah turunan dari 5x ya, turunan dari 5x itu hasilnya 5. Karena ini kan sebenarnya 1 ya, 1 kalau turun ke depan kan tetap 1 kali 5 x pangkat 1 kurangi 1, gini kan, sama dengan 3 kali 4 x pangkat 3 kurangi 1 2 ditambah 2 kali 2 hasilnya 4 x pangkat 2 kurangi 1 kan 1 ya, dikurangi 1 kali 5 itu 5, ini x pangkat 0 sama dengan 3 kali 4 hasilnya 12 x pangkat 2 ditambah 4, x pangkat 1 cukup kita tulis x dikurangi 5, x pangkat 0 itu kan 1 ya, dianggap berarti nggak ada, jadi ini hasilnya 12x kuadrat ditambah 4x kurangi 5. Lanjut kita ke contoh soal yang kedua. Tadi di soal ada fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 2 per x kuadrat ditambah 2. Nah, berarti hasilnya f aksen x. Sebentar, karena di sini ada per ya. Sebelum kita ke f aksen x, kita jadikan biar pernya hilang. Jadi ini 2x kuadrat ditambah 2. Ini kita bawa ke atas. Jadi kalau dibawa pangkat positif ke atas jadi pangkat negatif. X pangkat min 2 ditambah 2. Baru setelah itu kita cari turunannya ya. Berarti f aksen x sama dengan, sama langkahnya seperti tadi, pangkatnya turun, berarti 2 turun ke depan, 2 kali 2x, nah kemudian pangkat kurangi 1, 2 kurangi 1 hasilnya 1, ditambah ini juga gitu, pangkatnya turun ke depan ya, jadi ini min 2 kali 2x pangkat kurangi 1 ya, min 2 kurangi 1 ditambah, kalau hanya angka saja itu turunannya 0 ya, angka itu turunannya 0, angka turunannya 0, angka turunannya 0.
Jadi ini sama dengan 2 kali 2 itu 4, jadi min 4x. Kemudian min 2 kali 2 itu min 4, x pangkat min 2 min 1 jadi min 3, tambah 0 nggak usah ditulis. Kita kembalikan ke bentuk awal, jadi ini 4x kurangi 4, biar pangkatnya tidak negatif kita buat per x pangkat 3, seperti itu caranya. Kemudian contoh yang nomor 3, fx sama dengan 3x pangkat setengah. Nah, mungkin bingung kalau pangkatnya pecah. Nah, untuk mencari f aksen x sama dengan pangkatnya turun, pangkatnya kan setengah, turun ke depan, jadi ini setengah kita kali dengan 3x pangkat setengah kurangi 1. Setelah turun pangkat kurangi 1 kan, berarti ini sama dengan setengah kali 3 itu kan 3/2, x pangkat setengah kurangi 1 bisa dianggap 2/2 ya, karena ini pecahan 2/2 sama dengan 3/2, x pangkat setengah kurangi 2/2, 1 kurangi 2 berapa? Min 1 ya, jadi ini min 1/2. Nah, seperti ini boleh, atau kita rubah lagi biar pangkatnya menjadi positif, berarti kita jadikan 3 ini kan per 2 sudah ya, tadi kan awalnya x nya di atas, x pangkat min setengah, biar positif berarti x di bawah, x pangkat setengah ya, setengah. Seperti ini hasilnya ya untuk contoh yang nomor 3. Kita lanjut ke contoh yang keempat. Contoh yang keempat, di sini ada fx sama dengan 6 akar x pangkat 3. Nah, ini kita perlu mengingat kembali sifat-sifat eksponen ya. Kalau ada akar nggak bisa langsung kita cari turunannya, kita rubah dulu. Ini bisa jadi x pangkat berapa ini? 3 karena nggak ada angkanya berarti kan 3/2, 6x pangkat 3/2. Langkahnya sama untuk mencari turunan. Pertama pangkatnya turun, jadi 3/2 ini turun dikali 6, x pangkatnya dikurangi 1. Nah, ini kita kalikan, bisa coret nih, dapat 3 kali 3 hasilnya 9, x pangkat 3/2 kurangi 1 bisa dirubah jadi 2/2 sama dengan 9, x pangkat 3 kurangi 2 hasilnya 1/2. Kalau mau dirubah ke akar lagi berarti 9, x pangkat 1/2 itu kan kayak gini, x pangkat ini kan sudah 1, ini kan sudah 2, jadi hasilnya 9 akar x. Selanjutnya kita ke contoh yang kelima. Contoh yang kelima ada fx sama dengan 6 kurangi 2x pangkat 2. Loh, kok ini ada kurungnya terus pangkatnya banyak ya. Langsung saja caranya ya. F aksen x sama dengan, pertama pangkatnya turun seperti biasa, 2 turun, 6 kurangi 2x, kemudian pangkat kurangi 1. Nah, kalau bentuknya seperti ini, di sini kita kali dengan turunan dalam kurung, turunan yang ada dalam kurung. Jadi angka yang ada dalam kurung ini kita turunkan. Turunannya 6 itu kan 0 ya. Turunannya min 2x itu kan min 2. Ini sama dengan 2, 6 kurangi 2x pangkatnya 2 kurangi 1 1 ya, 0 kurangi min 2 itu min 2 sama dengan ini kita kali dengan yang di sini, 2 kali min 2 hasilnya min 4 kali 6 min 2x. Sampai sini boleh atau dikalikan lagi, min 4 kali 6 hasilnya min 24, min 4 kali min 2x hasilnya plus 8. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi ini tadi hasil dari 5 contoh. Selanjutnya kita ke soal nih. Saya akan berikan beberapa soal ya. Nah, untuk
Untuk soal di sini saya akan memberikan 3 soal ya. Silakan dicari hasil turunannya. Untuk soal yang nomor 1, ini silakan pangkatnya diturunkan, kemudian pangkat dikurangi 1. Untuk soal yang nomor 2, sebelum dicari turunannya, pertama ini ada X pangkat 2 di ruas penyebut pindah ke atas jadi X pangkat min 2. Di sini ada akar 2x rubah jadi 2x pangkat setengah. Untuk yang nomor 3 ini seperti contoh yang terakhir, ini silakan diturunkan kemudian dikali dengan turunan dalam kurung ya. Itu 3 soal dari saya, silakan dikerjakan, mudah sekali kok. Nah, itu tadi penjelasan dari materi turunan fungsi aljabar. Silakan dipahami, kalau ada yang nggak paham silakan tanya, bisa via WA ya. Sekian pertemuan kita hari ini, mohon maaf apabila banyak salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.